Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ala hadiniya wa ala kulli natin salihah biniyatil futu wal munu wal rusu wa salihil jasadi wa ruwa taubatan nasu wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidun kaunaini wa sagolain والفريقين من عرب ومن أجمين يا ربي بالمصطفى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأحوال مقتهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana ababa fadlika wansur alaina min khadain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, jamaah majlis rahimakumullah, para guru, para orang tua dan para bini sepuh serta tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Mushola Baitus Salam, teriring ungkapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan berkah dalam kehidupan kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, selawat serta salam selalu tercurah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan alim kita dari kitab Wasiatul Mustafa di halaman 6 paling bawah ya. Halaman 6 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu min karamatil mu'mini zawjatun muwafiqatun wassalatu jama'atan wa jiranu yuhibbuna. Halaman 6 yang paling bawah. Kata Nabi kepada sahabatnya Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, min karamatil mu'mini, dari kemuliaannya seseorang yang beriman kepada Allah, atau lebih
kita bisa ambil kalimat yang mudah lebih kita pahami. Seseorang akan dimuliakan oleh Allah gitu. Min karamatil mu'mini, seseorang akan dimuliakan oleh Allah karena dengan pekerjaannya, kata Nabi. Apa yang menjadi pekerjaan seseorang itu menjadi mulia di hadapan Allah? Dari sebahagian banyak pekerjaan. Yang pertama, kata Nabi dalam hadis ini, min zaujatun muwafiqatun, seorang istri yang taat. Wassalatu jama'atan, yang kedua salat berjamaah. Wajiranun yuhibbuna, dan yang ketiga adalah tetangga yang menyukainya atau tetangga yang selalu mencintainya. Ya. Kata Rasulullah kepada sahabatnya Sayyidina Ali, seseorang itu akan menjadi mulia dari pekerjaan di dalam kehidupannya. Satu di antaranya, kata Rasulullah kepada sahabatnya Sayyidina Ali, min karamatil mu'mini zaujatun muwafaqatun, punya istri yang taat. Seorang suami yang beriman, suami yang bahagia, dan dia akan dimuliakan oleh Allah manakala dia punya istri yang solehah, istri yang taat. Ya. Punya istri yang solehah atau punya istri yang taat itu menjadi satu harapan, keinginan. Ya. Ketika seorang suami dalam kehidupan berumah tangganya, ketika dia punya istri yang taat, punya istri yang solehah, maka suami itu akan dimuliakan oleh Allah. Saya sampaikan satu hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Satu di antaranya hadis tersebut tertulis. Kata Nabi kepada sahabatnya, kata Nabi dalam hadisnya, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 kelompok manusia yang akan dibahagiakan oleh Allah. Bahagia di sini yang dimaksud oleh Nabi, yang disampaikan oleh ulama di dalam menafsirkan hadis ini, kebahagiaan inilah yang akan didapatkan oleh manusia, kebahagiaan dunia wal akhirat. Di dunia dia sudah bahagia, di akhirat Allah jamin dia dengan kebahagiaannya. Siapa 4 kelompok manusia yang dimaksud oleh Nabi? Satu di antara yang 4 adalah ketika Nabi katakan ayyakuna zaujatuhu sholihah, seorang suami punya istri yang solehah, maka suami itu akan dibahagiakan oleh Allah. Di dunia dia bahagia, di akhirat dia bahagia. Dan kita sebagai manusia, kita sebagai seorang laki-laki pun mengiyakan, kita punya istri solehah, bahagia luar biasa. Mohon maaf kalau saya berbicara di hadapan orang-orang yang umur dan kehidupan rumah tangganya lebih dahulu, lebih lama. Teramat bahagia buat kita akhirnya ketika kita punya istri yang solehah. Siapa istri yang solehah? Satu, kata Nabi, dalam cirinya adalah istri yang selalu menjaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, istri yang selalu menjaga kehormatan suaminya, baik di saat dan tidak bersama suami. Dia menjaga kehormatan suaminya sebagai seorang istri. Yang ketiga adalah seorang istri yang solehah adalah istri yang selalu membuat suaminya tersenyum. Mohon izin.
dari 3 ciri ini ada di rumah kita. Dia selalu menjaga sholat 5 waktunya, insya Allah pasti Ustaz. Yang kedua, dia selalu menjaga kehormatan suaminya. Apa yang dimaksud kehormatan suaminya? Ketika istri berbuat sesuatu maksiat dan dosa, maka jawabannya adalah dia tidak bisa menjaga kehormatan suami. Istri berbuat sesuatu, dia beranggapan dan dia berkata, suami nggak tahu gitu. Dia mau main kemana aja suami nggak tahu. Bilangnya pergi ngaji, padahal bukan ke pengajian. Mohon maaf. Bilangnya ada acara, bilangnya ada pekerjaan, bilangnya ada sesuatu, tapi nyatanya sebenarnya enggak. Dia berangkat ke satu tempat yang saat itu dia beranggapan suaminya nggak tahu. Ini yang dimaksud menjaga kehormatan suami. Termasuk diantaranya ketika istri mempertontonkan dan menghadirkan auratnya depan orang lain. Berarti dia tidak bisa menjaga kehormatan suami. Kalau kita mau detilkan banyak. Dan yang ketiga, istri yang soleha adalah istri yang selalu membuat suaminya tersenyum. Bahkan dalam keterangan guru, dari mulai suami bangun tidur sampai suami tidur lagi. Pertanyaan saya tadi, Pak, ada nggak di rumah? Nggak ada. Jujur banget. Bilang aja ada dulu. Saya teringat ketika saya akan meninggalkan pondok. Ketika saya akan meninggalkan pondok saat itu, karena selesai, guru dengan amanahnya, dari sekian banyak amanah, ya, nasihat buat murid-muridnya, santri-santrinya yang akan meninggalkan pondok. Satu di antara nasihat beliau, almarhum al-Mafullah, kata guru, nanti kalau udah saatnya mau berumah tangga, jangan macem-macem nyari istri. Gitu. Ngomongnya pakai bahasa Sunda. Emang rada enak denger itu bahasa Sunda, intonasinya. Jangan mun kerek nikah, geus kuduna nikah, atau macam-macam neangan pamajikan teh gitu. Nu penting mah geulis, soleha, tanahna lebar geus jadikeun gitu. Orang Sunda mah ketawa, yang kagak ngerti Sunda ketawa aja. Macam-macam dengan pemajikan. Yang penting nu geulis, soleha, tanah na lebar, sawah na lebar, geus. Ulah kudu pacaran. Haram pacaran teh. Kawin ajakan, cen gitu kan. Jadi kata guru saya, cari istri itu cantik, soleha, tanahnya lebar, selesai. Mau nyari apa lagi dan model gimana? Itu jadi masalah. Ini jadi masalah, Pak. Ada cantik, kagak soleha. Ada soleha, pas-pasan, Pak. Cantik dia soleha, ya kagak punya apa-apa, kontrak, Pak. Sayanya kontrak, dia kontrak, mau gimana? Gitu bahasanya. Nah ini kata Nabi, akhirnya yang menjadi catatan penting ketika seorang suami punya istri yang soleha, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah. Bahkan dalam hadis yang kita pelajari hari ini, seorang suami itu akan dimuliakan oleh Allah. Yang jadi pertanyaan, kapan kita punya istri yang soleha? Ketika mungkin kita dapatkan dari awal dia menjadi istri yang soleha, tapi suaminya tidak pernah bisa menjadi suami yang soleh, maka tidak akan pernah dimuliakan oleh Allah. Ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Makanya jawaban ketika kita ingin dan memiliki istri yang soleha, maka jawabannya adalah jadilah dulu kau suami yang soleh, maka kau akan dapatkan istri yang soleha. Pengen punya istri yang rajin sholat, menjaga sholat 5 waktunya, maka suaminya dulu kudu rajin sholat.
pengen punya istri yang tutur katanya baik sama suami, ngomongnya enak sama suami. Suaminya dulu kudu ngomong yang enak sama istrinya. Jadi apa yang kita inginkan berangkat dari diri kita terlebih dahulu. Inilah yang akan Allah wujudkan dalam kehidupan. Makanya pantas kemuliaan dan kebahagiaan Allah akan berikan buat kita manusia ketika apa yang kita inginkan akhirnya terwujud. Dan yang kita inginkan itu berangkat dari diri kita. Makanya bahasanya kalau dalam bahasa menginginkan sesuatu jangan cuma pinter nyuruh, tapi bisa mencontoh. Dalilnya Allah yang sudah berikan buat kita. Ketika kita berbuat baik, maka disitulah kebaikan yang Allah akan berikan buat kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan, di dalam surat Ar-Rahman Allah katakan. Tidaklah perbuatan kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan yang Allah akan berikan. Pak, mohon maaf, akhirnya perbuatan yang dianggap riya ketika kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, maka itu tidak akan pernah menjadi riya. Contoh, di rumah kita buka Quran, istri main handphone, kita ngaji, di hati kita ngomong, biar bini gua lihat, dia akhirnya ntar malu. Jangan handphone mulu, sebab kalau dinasehatin dibilangin marahan dia. Ngaji aja udah. Ria Pak? Enggak. Kenapa? Tarbiyah, pendidikan, termasuk kepada anak. Pertontonkan perbuatan baik depan anak. Hadirkan perbuatan baik depan anak. Ria Pak? Enggak. Kenapa? Tarbiyah, pendidikan. Karena kita harus mulai dari sebuah contoh. Tapi jangan sekedar jadi contoh, tapi biasakan jadi sebuah kebiasaan. Maka Allah akan jadikan istri akan bisa mengikuti dengan kebaikannya suami. Malu bini akhirnya. Walaupun bicara rumah tangga, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami menjadi pemimpin. Lihat Nabi dalam kehidupan rumah tangganya, lihat Rasulullah dalam kehidupan rumah tangganya. Kenapa Rasulullah akhirnya istri-istri beliau menjadi istri-istri yang akhirnya akan mendapatkan kemuliaan dengan surganya Allah? Karena Rasulullah memposisikan diri, mengajarkan kepada istri-istrinya dengan dia melakukan sendiri apa yang dia bisa. Rasulullah manggil istrinya dalam sejarah hikayat mengatakan tidak pernah dia mengambil nama dari istrinya. Kenapa? Karena saking memuliakannya Rasulullah kepada istri. Sampai namanya tidak pernah dipanggil oleh Rasulullah, selalu dengan sebutan kasih sayang. Dan Rasulullah tidak pernah lagi menyuruh istrinya. Kalau apa yang dia bisa lakukan maka dia lakukan sendiri oleh Rasulullah. Kan istrinya jadi malu. Kalau istrinya akhirnya istri yang memang dia akan menjadi istri yang soleha, maka dia akan mengerti apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang istri. Jadi kesimpulan singkat yang pertama, kata Nabi, ketika seseorang itu akan mendapatkan kemuliaan yang diinginkan oleh manusia tersebut dengan kemuliaannya, satu, manakala bicara suami punya istri yang soleha. Bagaimana mendapatkan istri yang soleha? Bagaimana cara mendapatkan istri yang soleha? Maka jadilah suami dulu menjadi suami yang soleh. Sekali lagi mohon maaf, jangan pernah kita rajin menyuruh tanpa kita bisa melakukan. Apa yang kita inginkan dari istri kita, hadirkan dulu dalam kehidupan kita jadi seorang suami. Maka Allah akan jadikan istri itu menjadi istri yang soleh. Sholat 5 waktunya, baca Qur'annya, sholat sunnahnya, berbuat baik, kebiasaan dalam kehidupan, hidup yang lemah lembutnya, selalu menghargai dan menghormati, mulai dari diri kita kepada istri.
Mohon maaf sekali lagi, saya bukan mengajarkan orang-orang tua saya yang sudah berhasil dalam rumah tangganya, tapi mengingatkan apa yang ada dalam sebuah syariat fikih munakahatnya. Bagaimana hukum berumah tangga itu yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Contoh kecil berawal dari kalimat yang Nabi sampaikan dalam doanya. Kata Nabi, baiti jannati, ya Allah, jadikanlah rumah tanggaku, rumahku menjadi surgaku. Itu kan doanya Rasulullah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apa yang dimaksud rumahku adalah surgaku? Secara maknawi, harfiah, Rasulullah menginginkan dihadirkannya di dalam rumah tangga itu ada suami yang soleh, ada istri yang soleha, ada anak-anak yang soleh dan soleha. Siapa yang soleh dan soleha itu? Mereka yang selalu dekat dengan Allah, dan dia selalu dicintai bersama orang-orang yang ada dalam rumah itu. Salat yang 5 waktunya dijaga, salat sunnahnya, berbuat kebaikannya selalu ada dalam rumah itu. Maka rumah tangga itu akan dijadikan rumah tangga seperti layaknya surganya Allah di dunia. Dan makna yang sesungguhnya baiti jannati, kita minta kepada Allah nanti di surga, di akhirat maksudnya, di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama istri dan anak-anak kita lagi. Itu adalah baiti jannati. Bukan hanya dibangunkan rumah tangga kita di dunia, tapi kita pengen nanti di akhirat kita dikumpulkan lagi. Di mana? Di dalam surganya Allah. Kenapa? Karena ketika di dunia kita dekat dengan Allah, kita menjadi suami-suami yang soleh, kita punya istri-istri yang soleha, kita punya anak-anak yang soleh dan soleha. Maka bukan hanya di dunia kita dijadikan rumah tangga kita, tapi di akhirat kita akan berada dalam surganya Allah bersama istri dan anak-anak kita. Itulah makna dari doa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Betapa indahnya ya, sholat sunnahnya dijaga, Qur'annya menjadi satu kebiasaan, kehidupannya penuh dengan syariat yang dia jaga dalam kehidupannya. Masya Allah. Nauzubillah kalaupun sebaliknya terjadi dalam rumah tangga kita, suami kagak pernah sholat, istri ngayap mulu, anak nggak ketahuan kemana, Masya Allah, tidak ada pernah perbuatan baik. Nauzubillah kalaupun itu terjadi, maka tidak akan ada kebahagiaan dan tidak akan ada kemuliaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jangankan akhirat, bicara di akhirat, di dunia Allah pun sudah akan berikan manusia itu tidak dengan kemuliaannya ya. Walaupun akhirnya ini menjadi berat dalam tanggung jawab kita dalam kehidupan ya. Nah, oleh karena itu punya istri yang soleha adalah sebuah kebahagiaan dan kemuliaan. Bagaimana cara mendapatkannya? Jadilah terlebih dahulu kita menjadi seorang suami yang soleh dalam kehidupan kita. Yang kedua, kata Nabi kepada sahabatnya Sayyidina Ali, Rasulullah katakan ketika berbicara keinginan dengan kemuliaan, wassalatul jamaah, membiasakan dengan sholat berjamaah. Kita sudah bahas dalam hadis sebelumnya, pertemuan beberapa bulan yang lalu. Hadisnya persis ada di atas ya. Hadisnya persis ada di atas, paling atas. Alaika bis salatil jamaah fa innaha indallah kamasjika ilal haji wal umrah wa ma yahrisu ala salatil jamaah illa rajulun qad ahabbahullah. Lihat, kita garis bawahi, wa ma yahrisu ala salatil jamaah illa rajulun qad ahabbahullah. Orang yang selalu menjaga sholat berjamaah, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Selesai Pak buat kita. Mohon maaf kalau bicara harapan,
Kalau bicara harapan dan keinginan, selesai buat kita dengan kita menjaga sholat 5 waktu. Allah cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta, jangankan yang kita minta dengan doa kita, yang kita nggak minta Allah berikan. Dan itu tanpa kita sadari, Allah sudah jawab semuanya. Apa yang kita minta Allah sudah jawab. Mungkin ada yang enggak kita minta, tapi Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Tuh. Salat berjamaah sudah pasti dan akan menjawab keinginan kita sebagai manusia dimuliakan oleh Allah. Makanya mohon maaf, akhirnya masih kaitan dengan yang pertama, menggapai rumah tangga yang bahagia. Ketika ada suami yang soleh, di situ ada istri yang solehah, dan akan hadir anak-anak yang soleh dan solehah. Kalaulah kita sebagai suami saat itu lagi tidak sempat datang berjamaah ke masjid ataupun musola, biasain di rumah pun kita bikin. Kita jadi imam, istri jadi makmum, anak-anak kita di belakang. Kalau yang perempuan sejajar dengan ibunya, tapi kalau yang laki-laki depan ibunya, di belakang kita. Salat, ayo, papa lagi nggak ke masjid, papa lagi nggak ke musola, ayah lagi nggak ke musola, kita sholat berjamaah. Ayo, matikan semua handphonenya, TV-nya, kita sholat berjamaah. Sholat, biasakan dengan hal itu. Pesan sama istri kita di saat kita pun ke musola, ke masjid, anak-anak ajak berjamaah. Yang perempuan, yang laki bawa sama kita ke masjid. Jangan yang perempuan kita bawa ke masjid. Nggak boleh pak, bukan nggak boleh. Perempuan disuruhnya di rumah. Kalaulah satu saat dia akan sholat berjamaah ke musola dan ke masjidnya, dia dipastikan orang yang sudah bisa menjaga kehormatan dirinya. Silakan. Ya. Sholat berjamaah biasakan. Ajarkan bagaimana ketika seorang yang sudah sholat berjamaah, lalu kita baru selesai wudunya, jangan lakukan sholat sendiri, jadilah masbuk, maka sholat berjamaah pun akan dapat. Terapkan dan ajarkan itu kepada anak-anak kita yang ada di rumah. Cuman tetap kudu dikasih tahu, jangan anak lakinya jamaah ke ibunya. Mama aja yang jadi imam ya, aku jadi makmum gitu, jangan. Sebab pernah ada pertanyaan. Ya, pertanyaan itu berangkat dari bukan kebiasaan sih, pernah dilakukan di rumah. Jadi karena anaknya dianggap masih kecil, tapi udah sekolah, udah SD, ya, udah SD. Mamanya jadi imam. Saya sampaikan, jangan. Kenapa? Sebab syarat berjamaah dalam kitab Safinatun Najah, tidak bisa seorang laki-laki berimam kepada perempuan. Masih kecil Ustadz, iya. Makanya tadi tarbiyah kepada anak itu mulai bicara hukum, terapkan. Anak laki-laki nggak bisa berjamaah dengan perempuan. Lalu kalau dia pengen berjamaah, dirikan samping ibunya. Kamu di samping ibu. Kalau kamu belum bisa, ikuti ibu sholat. Kamu harus di samping. Kenapa bu di samping? Kok itu kakak dan adik yang perempuan di belakang? Iya, karena dia perempuan. Kamu laki-laki, kamu harus selalu di depan. Itu yang selalu kita biasakan pada anak-anak kita. Jadi dia akan terbiasa dengan sholat berjamaahnya. Ini menjadi satu jawaban ketika berbicara kemuliaan, maka Allah memberikan kesempatan buat kita. Satu diantaranya adalah dengan membiasakan sholat berjamaahnya. Itu akan dimuliakan oleh Allah. Sudah jelas kalimatnya. Wa ma yahrisu ala salatil jamaah illa rajulun qad ahabbahullah. Tidaklah ada orang yang sungguh-sungguh, hiris itu yahrusu itu sungguh-sungguh maksudnya. Semangat yang luar biasa. Tidak ada orang yang punya keinginan selalu dia semangat dalam sholat berjamaahnya, kecuali yang dia dapatkan adalah dia akan dicintai oleh Allah. Qad kalimatnya, kalau mau dibahas ini walaupun sudah pernah kita pelajari, qad, harfu qad adalah punya makna
yakin, pasti. Ketika Nabi yang mengucapkan, maka sesuatu itu adalah datangnya dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan oleh Nabi sesungguhnya datang dari Allah. Maka pasti orang yang sholat berjamaah itu adalah orang yang akan dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga kemuliaan dalam kehidupan kita dengan sholat berjamaahnya. Selanjutnya yang ketiga kata Nabi, min karamatil mu'min, orang yang akan dimuliakan oleh Allah itu wajiranun yuhibbuna, seseorang yang dicintai oleh tetangga. Ini pelajaran yang indah dan menjadi PR dalam kehidupan kita. Mohon maaf, ada satu hadis yang disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, la yanzurullahu yaumal qiyamah. Ada Allah, innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak akan pernah memandang kepada dua kelompok manusia. Isnani la yanzurullah yaumal qiyamah. Ada dua kelompok manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah di yaumil qiyamah. Nauzubillah. Kalau sampai Allah tidak memandang nanti di saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, Allah tidak memandang kita, rahmat Allah pun tidak akan ada dalam kehidupan kita nanti di yaumil qiyamah. Siapa dua kelompok itu yang tidak dipandang oleh Allah? Satu di antara yang dua adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang kedua wajari isu, seseorang yang punya sifat buruk sama tetangga. Bicaranya tetangga bukan saudara, apalagi tetangga itu saudara. Betapa mulianya yang namanya tetangga, yang kadang kalanya, mohon maaf, nauzubillah, ada orang yang bertahun-tahun bahkan sampai dia meninggal dunia tidak pernah akur sama tetangganya. Nauzubillah. Padahal diancam oleh Allah lewat lisannya Nabi. Orang yang tidak dipandang oleh Allah, wajar isu, seseorang yang punya sifat buruk sama tetangga. Mohon maaf bahasanya, gedek baik sama tetangga, nggak akur-akur. Kalau orang Belasoroan bilang artinya degig sama tetangga. Tahu degig? Udah saking bencinya sama tetangga, udah gak mau akur-akur. Mauan dia muter kalaupun dia ada orang di depan rumah. Mau keluar ada dia, wah ada dia. Muter baik. Tanya, lawan mau kemana? Mau ke warung, lah jauh amat. Muter, ada si Anu, gue sebel banget. Gue lebih baik muter gue daripada ngelewatin mukanya dia. Gue enak dan dia gitu. Wah habis semua perkataan. Lihat, Nabi katakan wajiranus yuhibbuna, orang itu akan menjadi mulia kalau tetangganya bisa cinta sama dia. Bahasanya begini Pak, mohon maaf, membahagiakan diri kita hal yang mudah. Mencintai diri kita dengan kita membahagiakan dan memberikan yang terbaik buat kita, hal yang mudah. Mudah. Membuat bahagia dengan senyuman diri kita, hal yang mudah. Kita beli apa yang kita pengen, bahagia kita. Asal punya duit. Asal punya, pengen makan enak, duit ada, berangkat. Enak, bahagia. Alhamdulillah. Wis makan di mana? Di sono. Mantep tuh ya. Emang makan enak banget tuh, masyaallah. Misalnya, habis beli ini, beli itu, beli ini. Duit ada kan? Yang jadi pertanyaan, bisa nggak kita membahagiakan orang lain seperti kita membahagiakan diri kita? Dan itulah yang harus berlaku dalam kehidupan kita. Manakala kita menginginkan orang lain cinta kepada kita. Makanya di depan nanti ada di kitab Wasiatul Mustafa, di depan ada kalimat hubbu. Takut saya salah. Bapak buka halaman 8. Ada hadis baris kedua dari bawah.
Halaman 8 baris kedua dari bawah. Hibba li ahika kama tuhibbu li nafsik. Ini konsep dalam hidup. Kalau pengen dicintai oleh orang, kuncinya cintai dulu orang lain. Apa Nabi katakan? Hibba li akhika kama tuhibbu li nafsik. Cintailah saudaramu, kata Nabi, kama tuhibbu li nafsik, seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau kita pengen dihormati oleh orang lain, hormati dulu orang lain. Kalau kita pengen dicintai oleh orang lain, cintai dulu orang lain. Kalau kita pengen punya tetangga yang baik sama kita, maka kita aja dulu kudu baik sama dia. Jangan harap dibagi mulu, ngebagi nggak pernah. Pengennya dibagi mulu, bagi nggak pernah. Jangan pernah nyubit orang, kalau merasa dicubit sakit. Selesai hidup. Konsep yang sederhana, agama mengajarkan, Nabi mencontohkan dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita mampu dan bisa berbuat yang terbaik kepada orang lain, maka Allah jamin orang itu akan bisa berbuat baik kepada kita. Oh Pak, nyatanya enggak nih Pak. Saya punya tetangga, mohon maaf, bukan saya mau sombong, bagaimana hebatnya saya kasih mulu. Tapi tetangga romannya kagak pernah lagi bisa balas kebaikan saya Pak. Gimana itu? Jawabannya adalah, ketika kamu berbuat baik, yang Allah akan balas dengan kebaikan, maka dibalasnya Allah itu kadangkala dengan ujian. Allah uji dulu, sabar enggak? Ikhlas enggak? Ketika kita berbuat baik, tapi nyatanya dia tidak bisa memberikan yang terbaik buat kita. Ini yang kadang terjadi. Saya pernah ditanya dalam majelis, gimana Ustadz sikap kita tuh? Udah kita bantu, nyakitin, berhenti Ustadz saya bantu dia. Mohon maaf. Saya bilang kalau kita berhenti, berarti kita kalah. Berarti kita kalah. Kalah dari mana? Dari ujian yang Allah berikan. Allah cuma pengen tahu, ikhlas enggak? Sabar enggak? Allah mau kasih nih, Allah mau kasih. Nyatanya kita nggak kuat, kata Allah, ya udah saya nggak kasih. Bahasanya kan begitu. Emang kadang-kala Allah uji dulu tuh dengan hal-hal yang kita nggak suka. Dan mohon maaf, bicara rumah tangga, seorang suami dengan istri, itu Allah titipkan kekurangan Pak. Dan Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, buka surah Al-Baqarah, ayatnya cari sendiri karena saya lupa. Di dalam surat Al-Baqarah Allah titipkan suami kepada istri, istri kepada suami, Allah titipkan yang namanya kekurangan. Yang kekurangan itu akan menjadi kebaikan yang Allah berikan kepada suami dan istrinya. Apa yang menjadi kebaikan? Karena tadi Allah pengen tahu kita ikhlas enggak menerima takdir Allah. Yang kedua, Allah pengen tahu sabar enggak kita menerima ujian dari Allah. Cuma memang kadang-kalanya hati nggak bisa dibohongin Pak. Kalau kita udah berbuat baik Pak orang, lalu yang kita bantu nyakitin, wah ilah ilah, berhenti kita. Mohon maaf kalau bahasa kasar sampai keluar kurang ajar lu. Gua udah bantu agak tahu diri, kacang apa kulit lupa. Apanya namanya tuh? Kacang lupa kulitnya apa kulit lupa kacangnya? Gua udah bantu dia kagak bisa berbuat baik. Biarin. Kita mah punya kewajiban ngasih. Yang membalas Allah bisa saja membalas lewat orang itu yang kita bantu, atau Allah secara langsung lewat orang lain. Mohon maaf Pak, katanya ngasih orang tua atau membantu yang anak yatim, katanya dibalas Pak, cash and carry langsung. Iya, saya enggak Pak. Saya kemarin santunan saya ngasih Pak 1 juta. Udah hampir mau 2 bulan ini kagak ada yang ngasih saya duit. Katanya dibalas Pak 2 kali lipat, 3 kali lipat. Iya. Memang duit tidak Allah berikan. Tapi ada yang Allah, ada yang kamu tidak sadari yang Allah berikan.
Mungkin sebelum kamu memberikan yang 1 juta, ada catatan Allah, kau masuk rumah sakit. Tapi ketika kau berikan 1 juta, Allah perintahkan kepada malaikatnya, hapus tuh, jangan sampai dia masuk rumah sakit. Dia udah ngasih duit 1 juta ke anak yatim. Kau tahu? Berpikir husnuzon kepada Allah, Allah sudah banyak memberikan buat kita. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah, apa yang kamu minta, bahasanya nih, bahasa guru, apa yang kau minta dari apa yang kau berikan? Kau memberikan 1 juta, lalu kau mengharapkan gantian dari Allah 3 juta rupiah, Allah kasih. Jangan 3 juta, 5 juta, 10 juta Allah kasih. Besok kalau masuk rumah sakit ICU, mau? Pilih mana? Sehat, duit banyak, apa sakit kagak punya duit? Nah itu dia. Nanyanya yang enak aja. Sehat, duit, nah itu yang enak. Daripada sakit kagak punya, belangsak akhirnya mati jadi udah sakit kagak punya duit, ya udah dah mati baik dah kalau begitu, kan bahasanya begitu. Nah ini, jadi untuk mendapatkan satu kemuliaan dari tetangga, maka mulailah dari diri kita sendiri akhirnya. Termasuk mohon maaf bicara istri kepada suami, suami kepada istri. Makanya ketika mempelajari hal-hal yang seperti ini, kalimat guru itu mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Jangan terlalu menuntut banyak dari orang lain kalau kita belum pernah bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kepada istri dalam rumah tangga, tanda kutip, hormati orang lain, hormati istri. Makanya sampai Nabi nyuruh konteksnya rumah tangga yang akhirnya praktekkan di luar rumah tangga kita. Nabi berpesan, ittaqunna fin nisa, takutlah hai laki-laki, takutlah wahai suami kepada istri. Kita disuruh takut sama Nabi kepada istri. Loh kok suruh takut Pak? Bukannya istri yang takut sama suami? Betul. Hadis ini tidak yang sesungguhnya terjadi dengan maknanya. Ketika Nabi katakan ittaqunna fin nisa, takutnya itu karena istri adalah amanah dari Allah. Takut kepada Allah yang memberikan amanah kepada kita. Karena bicara amanah harus kita jaga. Bicara amanah harus kita rawat. Bicara amanah harus kita kembalikan lagi dalam keadaan yang baik. Bicara amanah, maka berikan yang terbaik kepada istri kita. Nah ketika sudah terjadi yang baik dalam rumah, maka pindah kepada orang yang dekat rumah kita, tetangga. Berikan yang terbaik. Makanya mohon maaf sampai ada bahasa kalau istri kita masak, kuahnya banyakin dikit, kasih tuh tetangga sebelah, bawain, jangan tibang baunya doang. Berikan. Tetangga yang dibagi juga jangan ngoceh. Udah dibawain sayur, emang kebetulan kebanyakan airnya daripada isinya. Tetangga bawain sayur sop, cuman ada kentang 2, wortel 2, tetelan atuh kecil banget tuh tetelan. Ini yang dibawain jangan ngoceh. Ini kita laki pakai usil banget nanya, bawain apaan dia? Sayur, sayur apaan? Sop. Udah kayak akuarium itu, air doang. Ini laki lagi emang laki kompor lagi nih laki. Jangan mikir kita dia udah bisa bawain walaupun sayur sop airnya doang yang banyak. Pertanyaannya buat kita udah ngasih belum buat dia? Belum, ya pantas. Masak, masak yang enak. Bawain lagi, pulangin tuh mangkok jangan sampai kosong. Cakep enggak? Tapi jangan dibales. Masak sayur asem, taruhin situ kacang atuh payak dikit banget sebelah. Sayur asem sama jagung potong 4. Jagungnya potong 4, udah di tengah potong lagi 4, bawain tuh. Biar dia rasain emang enak dibawain cuman airnya doang. Gitu. Ya itu mah gak dapat pahala namanya. Nah inilah. Makanya akhirnya buat kita, ketika kebaikan yang kita inginkan dari Allah yang Allah akan berikan buat kita, lalu datang kebaikan itu dari orang lain cinta kepada kita, jawabannya adalah mulailah dari diri kita. Berbuat kebaikan kepada orang lain, cintai orang lain, maka Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ke 5 menit ke waktu isyraq. Ada yang mau ditanya dulu? Tidak ada? Ya, alhamdulillah. Doa saya tadi menjelang berangkat, mudah-mudahan ngaji hari ini kagak ada yang nanya. Berarti Allah ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ana ya karim, fa'ana ya rahim, ya arhamar rahim, irhamna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah bi syirril Fatihah bi karamatil Fatihah. Iftah lana ya Allah abwabal khair waj'alna wa auladana wa ahlana ya Allah min alil khair. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma hasin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Selalu bisa istiqomah di majelis yang Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyeting. Bujang.